Halo kita balik lagi bersama saya Jerry di channel Hobi Kita. Di video kali ini saya akan bicara mengenai mental block. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, aku ditemani oleh Wenda. Wenda ini pemain yang lama sih, udah gabung di grup ini, tapi sejak COVID itu udah jarang main dan kayaknya terakhir main tuh tahun lalu. Jadi banyak absennya, cuman main setahun sekali. Kalau dilihat dari pukulannya lumayan bagus sih Wenda ini. Kalau posturnya kan seperti Hendra Setiawan ya. Hendra Setiawan KW. Jujur li di awal-awal game ini aku kaget sama permainannya Wenda. Soalnya bola yang aku kira bakal dikasih lurus ke lawan ternyata dikasih silang dan dicop atau drop shot silang. Lalu bola-bola yang seharusnya dia ambil malah nggak diambil. Harusnya kalau posisi kiri kanan udah ngelewati garis yang di tengah itu ya itu bagianmu sih. Tapi lihat-lihat lagi kondisinya ya itu bukan aturan yang baku. Lalu di sebelah sana ada Putra dan Freddy. Aku udah beberapa kali main lawan mereka, tapi nggak pernah partneran sama mereka satupun. Pemain baru mainnya lumayan oke lah. Cuman kelihatan sekali kalau mereka itu otodidak. Kalau boleh aku simpulkan sih otodidak itu ada dua macam. Satu yang ngikuti aturan yang badminton pada umumnya, yang seperti anak klub ya, termasuk footwork dan pukulan-pukulannya. Yang kedua, ya mereka bisa-bisa sendiri cari pukulan-pukulan sendiri. Ini aku bilang sebelumnya pukulannya Wenda sering kasih drop shot silang. Aku sampai heran cari bolanya itu di mana. Ini sama Wenda ditaruh di mana? Aku harus mencarinya. Nggak bisa aku prediksi. Itu silang lagi. Habis ambil nggak mau balik ke tengah. Kan dia kecap ya. Jadi posisinya harus depan belakang. Dia harusnya jaga belakang. Mungkin kalian nyalain aku karena nggak mau mundur ya. Bagiku aku nggak perlu mundur karena Wenda itu posisinya masih di tengah lapangan dan dia bisa ke kiri. Aku ulangi lagi ya. Di Wenda itu kan selesai nyemes masih di daerah di kotak itu. Habis mukul harusnya kembali ke posisinya di tengah. Tapi karena dia statis jadi telat. Dan aku bukan pemain yang kayak anak-anak muda ya suka nyegat-nyegat. Oke, kita masuk ke topik video ini, yaitu mental block. Setelah aku amati sebenarnya Wenda ini kan orangnya bisa main badminton, maksudnya skillnya itu lumayan bagus lah. Tapi kenapa kok sering out atau sering nyantol? Walaupun sebenarnya alasannya karena sudah lama nggak main ya. Tapi problem utamanya mungkin bukan di situ, tapi problem utamanya adalah di mental. Dan kondisi mental itu juga bisa bikin otot kamu itu kayak ngikut gitu. Kalau kalian mikir, aku udah lama, nanti takut capek, takut sakit semua badannya, atau bahkan takut cedera. Masa sih ada orang yang takut capek? Harusnya kan nggak ada. Kecuali kalau punya penyakit tertentu ya. Mental block yang aku maksud itu adalah pikiran-pikiran yang sadar. Jadi kita itu masuk ke lapangan tuh sebenarnya kepingin apa? Itu kan ada tujuan-tujuan tertentu ya orang main. Ada yang masuk ke lapangan tujuannya untuk memenangkan pertandingan. Tapi ada juga yang ya sekedar bermain, berolahraga, menang atau kalah nggak masalah.
Ada juga yang kepingin rekreasi aja, jadi cuman main aja terus ketawa ketiwi gitu. Walaupun lawan mereka itu serius, tapi ada juga orang yang tetap mainnya itu guyon-guyon gitu. Kayak nggak ada keinginan untuk menang. Kemarin aku lihat-lihat di YouTube ada orang yang membicarakan mengenai pikiran sadar dan pikiran nggak sadar atau subconscious mind. Diumpamakan bahwa ada orang yang naik di atas gajah. Orang itu kan kecil ya, kalau dibandingkan sama gajah. Menurut orang yang di YouTube itu, pikiran bawah sadar kita itu adalah gajah. Sedangkan pikiran yang sadar adalah orang yang naik di atasnya gajah. Jadi pikiran bawah sadar itu 10 kali lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Jadi misalnya seperti kita main badminton kayak gini, kita kepingin untuk menekan lawan supaya menang. Atau mungkin ada strategi tertentu yang kita terapkan supaya bisa menang. Tapi pikiran bawah sadar kita menganggap badminton hanya untuk having fun. Jadi kalah atau menang nggak masalah. Nah menurut kalian pada akhirnya berhasil menang atau enggak? Kalau menurutku sih menang atau kalah itu ya tergantung banyak faktor ya. Tapi dari body language-nya udah bisa ditebak. Misalnya Freddy sama Putra ini dari bahasa tubuhnya mereka itu keinginan untuk memenangkan pertandingan itu lebih kuat daripada Wenda. Aku jangan dihitung ya karena aku kan cuman pengamat dan cuman nemenin Wenda aja. Nah orang kayak Putra dan Freddy yang kalau main itu niat ya, itu walaupun skillnya mungkin nggak seberapa bagus tapi punya kemungkinan besar untuk menang. Aku mau sharing cerita dulu waktu aku kelas 1 SMA ada pemilihan ketua kelas. Jadi gurunya kasih ke kita kebebasan untuk memilih ketua kelas. Dan di kelas itu ada satu anak yang orangnya itu kelihatan alim, terus pinter. Ini kita sama-sama nggak kenal ya karena baru hari pertama di sekolah. Terus katakanlah namanya itu Budi. Dia dijadikan kandidat oleh anak-anak untuk menjadi ketua kelas. Karena ini demokrasi jadi harus ada saingannya. Lalu anak-anak juga memilih satu orang lagi, katakanlah namanya Bagas. Si Bagas ini itu udah 2 kali nggak naik kelas. Ya pokoknya dia itu yang paling tua di kelas itu. Nah, waktu pemilihan kedua orang ini disuruh kasih kayak sambutan atau kayak pidato untuk mempromosikan dirinya biar bisa dipilih gitu. Dan yang namanya Budi yang pilihan pertama ini, dia pidatonya itu kurang meyakinkan karena dia sendiri juga merasa nggak layak untuk dijadikan ketua kelas dan dia juga nggak terlalu ingin menjadi ketua kelas. Jadi cenderung menghindari. Sedangkan yang Bagas, dia memang terlihat nakal atau mokong ya. Terus dia dengan ngomong seenaknya dengan nada cuek dia bilang kalau saya terpilih akan memajukan kelas ini. Nah kita nggak tahu mau memajukan apa kan. Akhirnya yang Bagas yang terpilih jadi ketua kelas. Jadi orang yang lebih punya keyakinan dan punya kayak purpose ya atau goal tertentu, dia lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pemenang.
daripada orang yang cuman sekedar having fun, dipilih boleh, nggak dipilih juga nggak apa-apa, menang boleh, nggak menang juga nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah kenapa kok kita memikirkan hal seperti itu? Kenapa kita berpikir bahwa menang nggak apa-apa, kalah juga nggak apa-apa? Apakah badminton tidak penting dalam hidupmu? Atau kalian udah terbiasa kalah, jadi atau mungkin trauma kalau menang terus disuruh traktir teman-temannya, jadi nggak mau menang lagi. Aku mau cerita sesuatu mungkin kalian udah pernah dengar. Ada seekor gajah di sirkus anak gajah ya. Anak gajah ini supaya nggak lari-lari dia tuh diikat kakinya pakai rantai, dikasih kayak bola besi gitu. Setiap hari seperti itu sampai gajah ini besar. Setelah gajah ini besar, ikatannya itu dilepas tapi gajah ini nggak mau gerak kemana-mana. Karena dia berpikir bahwa rantai atau pemberatnya itu masih ada. Nggak tahu gajah nggak bisa lihat kakinya sendiri atau gimana ya. Pokoknya ceritanya itu seperti itu. Nah, itu adalah gambaran mengenai mental block. Jadi mental block itu kayak bola besi yang nempel di kakinya gajah, itu harus kita lepaskan. Lalu kita juga harus lihat, jadi menyadari sebenarnya mental block kita itu apa. Saya rasa semua atlet juga pasti akan mengalami hal itu ketika bertanding, apalagi pertandingan yang sangat bergengsi ya, misalnya kejuaraan Olimpik, Olimpiade badminton. Itu pasti setiap atlet seluruh dunia dari cabang manapun pasti ingin medali Olimpiade. Tinggal dari atletnya sendiri dia merasa layak nggak dapat medali Olimpiade. Misalnya ada atlet yang udah pernah menjuarai kejuaraan World Champion atau Piala Dunia. Lalu kalau udah pernah, misalkan tahun depan ngikut pertandingan itu lagi, apa di pertandingan final dia ingin meraih gelar kedua atau udah punya kok. Kenapa harus ngotot-ngotot main lagi? Kan udah pernah menang gitu. Bedakan dengan atlet yang kepingin ngoleksi. Pasti pada pertandingan atau permainannya itu pasti beda banget. Jadi ngotot kepingin menang. Mungkin kalian pernah ikut grup badminton yang kayak gini ya. Dan di grup itu kalian itu selalu menang atau kebanyakan 90% menang atau kalah terus. Mungkin bagi orang yang mentalnya itu lemah, kalau kalah terus mending pindah grup. Tapi bagi orang yang kepingin belajar terus dan kepingin memperdalam dan mempertajam skillnya, dia akan ngotot untuk datang di grup itu dan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Kalau menang itu kalian merasa bagaimana? Apakah merasa senang atau biasa aja? Membayangkan bahwa kalau kita menang nanti kita akan merasa bangga pada diri sendiri, terus dipuji-puji orang, merasa senang. Membayangkan hal seperti itu sebelum terjadi, semua hal yang positif itu dapat mempengaruhi otak dan otot kita untuk lebih konsentrasi dan lebih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Kalau aku boleh sharing, aku udah beberapa kali mengikuti kompetisi. Walaupun bukan kompetisi badminton ya, tapi kompetisi yang berhubungan dengan pekerjaanku. Sebenarnya aku males untuk ikut kompetisi dan gak ada niatan untuk memenangkan
suatu perlombaan apapun. Tapi karena ada yang memaksa, akhirnya aku ikut sekaligus membuktikan diri bahwa aku nggak kalah dengan orang-orang yang lain. Maksudnya dalam pekerjaan di bidang yang aku tekuni saat ini ya. Waktu itu aku dapat juara harapan 1, jadi kayak juara 4 kayaknya. Terus kompetisi yang kedua yang aku ikuti, aku pikir kan dulu udah pernah menang. Jadi aku nggak perlu menang lagi, cuman karena dipaksa ya, udah aku ikut aja, nggak apa-apa. Akhirnya ya nggak menang apa-apa. Terus yang ketiga kalinya aku ikut kompetisi lagi, dan ini lumayan besar sama yang nyuruh aku ikut itu, dibilang ini kompetisi besar. Kalau kamu bisa menang nanti berpengaruh buat ya pokoknya buat karirku dan buat bisnis lah. Jadi kompetisi yang ketiga itu aku mengikuti dengan niatan untuk menang. Dan akhirnya aku dapat juara 1. Lalu aku ikut kompetisi lagi, ya sebenarnya bukan kompetisi besar sih, kompetisi kecil-kecilan. Terus aku nggak menang, sama sekali nggak masuk ke nominasi karena aku pikir ya nggak butuh gitu, nggak butuh menang. Jadi begitu pengalamanku mengenai niatan kita itu menentukan jalannya pertandingan dan menentukan kita itu bakal menang atau enggak. Jadi itu kayak meramalkan buat diri sendiri. Tentu itu juga tergantung kayak skill dan faktor-faktor lainnya ya. Misalkan ada 4 orang atlet kan di sini, kalau tim A mikirnya kayak gitu, tim B juga mikirnya kepingin dapat medali Olimpiade, ya tentu mereka sama-sama kuat mentalnya, tinggal masalah skill dan luck atau keberuntungan. Oke, aku rasa gitu aja info-info dari aku mengenai mental block. Semoga yang aku sharingkan hari ini bisa membantu kalian untuk lebih mampu lagi. Sebentar lagi game ini akan berakhir, kalian bisa fokus melihat ke Wenda ya. Kalian lihat sendiri, dia itu ada bola di depannya, nggak mau ambil, padahal tinggal melangkah aja. Akhirnya kita kalah di game kedua ini. Kata Wenda udah capek banget, padahal kan aku lihat sih masih kuat sebenarnya. Jadi itu cuman masalah mental aja. Hati-hati dengan pikiran kita karena apa yang kita pikirkan bisa mempengaruhi ke otot dan nantinya pengaruh ke hasil. Oke guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.